Puji Tuhan. Shalom. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Hari ini kita beribadah di hari yang spesial juga buat kita. Karena hari ini dimana kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita sekalian. Kita percaya Dia adalah Allah yang telah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Di dalam kemanusiaannya Dia menderita, bahkan Dia sampai mati di kayu salib. Tapi karena Dia Allah, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Setelah itu Dia menampakkan diri kepada murid-murid, dan setelah itu Dia naik ke surga. Kita patut tinggikan Dia karena Dia adalah Allah yang hebat luar biasa. Dia yang telah menyelamatkan kita dan memelihara kita. Mari Bapak Ibu kita memulaikan ibadah kita. Untuk itu saya mengajak kita semua, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian, nyanyi dan bersoraklah. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu kita bersama angkat pujian dari awal. Sama-sama kita nyatakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu,
Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Nya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak Ibu, tidak ada janji seperti yang ada di dalam Tuhan. Janji yang begitu pasti. Tuhan menyediakan tempat bagi kita dan Dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bersatu hati untuk memulaikan ibadah kita ini dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Di hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau Allah telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan begitu sangat mengasihi kami.
Engkau Tuhan begitu sangat memperhatikan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami membawa segenap kehidupan kami ya Tuhan, untuk bersama-sama memuji akan kebesaran-Mu, karya-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu, sanggup untuk memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau layakkan setiap kami untuk memuji Engkau Tuhan. Engkau layakkan setiap kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan supaya kami layak untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami alaskan dan kami mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang penuh kasih dan kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang baru bergabung. Shalom. Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan saat ini Bapak Ibu, kita semua pasti, saya yakin kita semua ada di dalam sukacita Bapak Ibu ya. Karena Tuhan kita sudah berkuasa mengalahkan maut. Tuhan kita berkuasa untuk membebaskan kita dari penghukuman dosa. Mari kita bersukacita karena Tuhan. Saat ini kita akan mengangkat satu pujian sukacita, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Mari kita angkat pujian dari awal Bapak Ibu. Kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Sama-sama tunjukkan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempatku. Sama-sama Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakkanlah. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah
dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Amin. Puji Tuhan, Allah kita betul-betul berkuasa dan sangat berkuasa. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, kita di dalam Tuhan, kita beroleh kuasa yang dari Tuhan untuk bisa mengalahkan kuasa si jahat. Sebab itu tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama angkat pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka, mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi aku datang. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus. Ku haus akan firman-Mu. Akan firman-Mu. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga akan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau melingkupi kami dengan roh-Mu Tuhan. Engkau lingkupi kami, Engkau berikan kepada kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, untuk kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Engkau Tuhan, lingkupi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menguasai hamba-Mu, hikmat, otoritas daripada Allah senantiasa Tuhan limpahkan di dalam hamba-Mu, supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kuasai pikiran dan hati perasaan hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Baiklah, saat ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Bapak Arnold, dan kepada hambanya saya persilahkan. Shalom, selamat pagi sidang jemaat GBD Lumajang dan GBD Jatiroto. Selamat kita hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita memperhatikan bahwa dalam 40 hari setelah kebangkitan, 40 hari setelah kebangkitan, itu Yesus banyak kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau kita membaca dari Matius, dari Markus, dari Lukas, dari Kisah Rasul, kita akan mendapatkan kisah-kisah, cerita-cerita mengenai penampakan diri Yesus itu setelah kebangkitannya. Dan setelah 40 hari, Yesus naik ke surga. Naik ke surga. Kita bisa membaca itu di Lukas, kita bisa membaca itu di Kisah Para Rasul. Tetapi kalau kita membaca dengan seksama, kita bisa melihat ada beberapa keanehan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kita pelajari betul. Misalnya kalau kita membaca dalam Matius, seakan-akan di situ diceritakan bahwa Yesus itu dia naik itu di Galilea. Nah, kalau kita lihat peta Israel di sini, Galilea itu di sini di utara. Nah, sementara kalau kita membaca dalam Markus, seakan-akan Yesus itu naik dari dalam sebuah kamar pertemuan di Yerusalem. Yerusalem itu jauh di sini, Yerusalem. Galilea ke Yerusalem ini 120 kilo, 3 hari 4 hari perjalanan jalan kaki, jauh banget. Kalau kita baca di Lukas atau kita baca di Kisah Rasul, Yesus itu naik ke surga waktu dia ada di Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun dekat Yerusalem memang, dekat Yerusalem. Nah, tetapi ayat-ayat ini ada perbedaan-perbedaan yang
sempat membuat beberapa orang, beberapa kritik terhadap kekristenan, bilang, nah ini bukti bahwa Alkitab itu nggak benar. Nah, yang satu cerita Yesus naik dari Yerusalem, yang satu cerita dari Bukit Zaitun, yang satunya cerita dari Galilea. Ini yang mana yang betul? Nah, tapi kalau kita seksama membaca seluruh sumber dalam Alkitab, kurang lebihnya Yesus pertama-tama memang dia naik itu ada di Bukit Zaitun, dekat Betania di sini. Ya, jadi dia dari Yerusalem, di kota Yerusalem. Yesus mengajak murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ada di timurnya, sampai ke dekat Betani. Jadi tidak sampai ke kota, ya, dekat Betani, di sekitar sini mungkin. Nah, di sini itu Yesus naik ke surga. Nah, penampakan dirinya pertama-tama memang di Yerusalem. Kemudian dalam Matius dituliskan bahwa Yesus mengajak ketemu murid-muridnya itu memang di Galilea, yang tadi di utara itu tadi. Dan di situ Matius mencatat amanat agung diberikan. Amanat agung diberikan yang versi Matius, bukan versi Matius yang dia catat, karena amanat agung itu diberikan beberapa kali agar tegas, agar murid-murid tidak salah paham, jelas. Nah, Matius mencatat pada Matius 28 itu amanat agung yang diberikan waktu dia di Galilea, ketemu di Galilea. Kemudian ada Yohanes juga mencatat pertemuan dengan Petrus dan murid-murid lain di tepi pantai Tiberias, ya, maksudnya di Danau Galilea, di atas tadi, di utara. Kemudian ada lagi pertemuan di Yerusalem, kembali di Yerusalem, dan kemudian setelah 40 hari itu dia mengajak murid-murid ke Bukit Zaitun dekat Betani, dan di situ terakhir dia berjumpa secara fisik dengan murid-murid itu, dia diangkat naik ke surga. Nah, tapi pada hari ini kita akan lebih membahas atau lebih fokus kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Ini adalah catatan Rasul Yohanes mengenai istilahnya itu farewell discourse, ya, farewell discourse, pengajaran perpisahan. Pengajaran perpisahan dari Yesus kepada murid-muridnya. Ini adalah pertemuan terakhir, malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Setelah melakukan perjamuan malam terakhir, kemudian Yesus mengajar murid-murid itu dalam catatan ini, Yohanes 14. Sebetulnya mulai dari Yohanes 13, ya, tetapi kita akan fokus pada Yohanes 14. Di sini Yesus mengungkapkan bahwa ia akan pergi, ia akan kembali kepada Bapa. Nah, mari kita baca bersama dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 40. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapakku tadi, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, ini adalah malam terakhir Yesus dengan para murid, kecuali waktu itu Yudas Iskariot, dia sudah keluar. Waktu ayat ini ditulis, waktu Yesus berkata semacam ini kejadian ini, Yudas Iskariot sudah keluar dari perkumpulan itu. Dia sudah mulai melaksanakan rencananya untuk menangkap Yesus. Nah, jadi ini hanya Yesus dan 11 murid, bukan 12 murid, ya. Nah, mood para murid pada waktu itu sangat low, sangat down. Mereka sangat sedih. Karena apa? Karena Yesus sudah memberitakan bahwa dia sebentar lagi akan mati. Itu di Yohanes 12. Sebelumnya Yesus sudah mengumumkan bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dan Yesus waktu itu juga sudah mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada satu di antara kamu, murid-murid ini, yang mengkhianati Yesus. Ya, sudah Yesus akan mati, ada yang mengkhianati. Dan kalau kita baca di Alkitab, tepat sebelum itu Yesus menegur Petrus.
bahwa kamu Petrus, sebelum ayam jantan berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, mood sangat down, moodnya very low, mereka sangat sedih. Apa yang akan terjadi? Mereka bisa merasakan sesuatu yang besar akan terjadi, suatu krisis yang besar akan segera terjadi, dan mereka dalam pikiran mereka kita akan menghadapi krisis ini tanpa Yesus, karena Yesus akan segera pergi. Kita akan segera kehilangan Yesus, dan kita menghadapi masalah-masalah besar yang akan datang. Krisis besar akan segera terjadi. Ya. Nah, biasanya kalau mereka menghadapi krisis bersama dengan Yesus, no problem. Badai, wah kita akan mati ini, tapi ada Yesus, nggak ada masalah. Yesus, kok nggak peduli kah? Yesus bangun, dia bilang, bangun, diamlah, tenang, diamlah. Maka semua tenang, diam. Badai pun hilang, no problem, semua dengan Yesus tidak ada masalah. Tetapi Yesus akan segera pergi. Mereka sedih sekali. Karena itu ayat-ayat ini, Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya, ini adalah penghiburan dari Yesus. Yesus menghibur mereka, jangan gelisah hati. Jangan hatimu itu seperti air yang diaduk-aduk, tidak ada ketenangan di dalamnya. Ya, stop gelisah, percaya. Bagaimana kita tidak bisa supaya bisa berhenti dari kegelisahan? Adalah dengan percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Ini yang dikatakan. Nah, percaya ini bukan percaya yang pasif, oh ya saya percaya gitu aja, bukan. Tetapi percaya maksudnya di sinilah mempercayakan diri kepada Allah, kepada Yesus. Sama seperti engkau telah percaya, mempercayakan diri kepada Yesus selama ini, para murid, tetaplah lakukan itu. Percayakan dirimu dalam kemurahan, dalam kuasa Allah dan Yesus. Ini maksudnya, mempercayakan diri. Kemana Yesus akan pergi? Bisa dijawab. Dia akan ke rumah Bapa. Untuk apa dia pergi ke rumah Bapa? Mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Nah, ini kalau orang Yahudi, dia langsung mengerti pandangan ini apa maksudnya. Mempersiapkan tempat ini sama seperti seorang mempelai pria, seorang pengantin pria, mempelai pria. Dia setelah mengikat pertunangan dengan seorang gadis, praktis mereka seperti suami istri. Sudah, ikatannya sekuat itu. Lalu suami ini akan pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah bapaknya, dan dia mempersiapkan tempat bagi keluarga yang baru ini. Tidak sebentar, mungkin bisa 1 tahunan dia mempersiapkan tempat ini, dan setelah tempat ini siap, dia akan kembali menjemput mempelai perempuan itu kembali ke tempatnya. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan Yesus dengan ungkapan semacam ini, murid-murid ngerti, oh ya, dia akan kembali. Sama pastinya mempelai prianya akan kembali menjemput mempelai wanitanya, sepasti itulah dan bahkan lebih pasti lagi Yesus akan kembali, karena dia mempelai pria yang bertanggung jawab, bukan mempelai pria yang menelantarkan. Ya. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah, dia akan menjemput kita kembali, menjemput kita, karena sekarang kita pun termasuk di dalam kumpulan orang percaya. Kita pun akan dijemput, dan ini merupakan suatu persekutuan yang kekal dengan Yesus. Tadi Yesus mengatakan, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Di mana beradanya? Di rumah Bapa yang kekal. Ini persekutuan yang kekal dengan Yesus dan Bapa. Ini suatu penghiburan yang sangat kuat bagi orang percaya, ya, bahwa menghadapi krisis yang hebat sekalipun, orang percaya tetap boleh yakin bahwa masa depannya itu aman di dalam persekutuan dengan Kristus dan Bapa. Ini penghiburan yang luar biasa untuk kita yang sudah ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Murid-murid ini juga dijanjikan hal yang sama. Ujungnya nanti adalah persekutuan bersama Bapa dan Kristus. Tetapi mereka masih belum terlalu ngerti tentang perihal janji ini. Ya, kita akan lanjutkan pembacaan kita pada ayat 5 dan 6. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalannya, akulah jalan,
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini ayat yang akan kita bahas. Jadi Thomas di sini dia tidak puas dengan penjelasan Yesus yang rasanya kurang mendarat gitu ya. Maksudnya apa sih? Dia kemudian praktisnya aja. Praktisnya apa ini? Bagaimana kita tahu jalan ke sana? Ya. Bagaimana kita tahu jalannya ke rumah Bapa? Dia tidak suka bicara yang muluk-muluk si Thomas ini. Ya, waktu murid-murid bilang, oh kamu tidak melihat Yesus sudah bangkit. Yesus sudah. Kalau saya tidak lihat sendiri luka di tangannya, mencocokkan pada luka di lambungnya, saya tidak percaya. Yang praktis-praktis saja. Nah, tetapi syukur karena Thomas ini dia bertanya semacam ini, maka Yesus memberikan satu statement yang menjelaskan siapa dirinya yang sesungguhnya. Ego eiminya dia. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Ini kata Yesus. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup itu. Nah, ada tiga hal yang kita bahas di sini ya. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Nah, kita masuk yang pertama. Yesus adalah jalan. Saudara, satu saat saya pernah diundang untuk pergi ke China waktu ya, ke luar negeri untuk lihat satu konferensi. Berangkatnya harusnya dari Cengkareng, tapi kan saya dari Surabaya. Pagi-pagi saya berangkat dari Surabaya, maksudnya nanti setelah sampai Jakarta langsung naik pesawat lagi ke China. Tapi saudara, pesawat saya dari Surabaya ini ternyata terlambat. Jadi saya sampai ke Jakarta juga terlambat, dan ternyata terminal keberangkatannya pesawat ke China ini beda dengan terminal saya ke Jakarta ini. Jadi saya lari cari taksi, lari ke terminal yang keberangkatan ke internasional itu. Tapi terminal itu kan panjang. Saya tidak tahu terminalnya, tempatnya check-in pesawat ini di mana, di sebelah kiri atau sebelah kanan, saya tidak tahu. Karena itu saya bilang sama taksi, kita parkir di tengah aja. Jadi entah ke kiri, entah ke kanan sama panjangnya nanti. Jadi begitu berhenti taksinya, saya turun, saya lari masuk, saya tanya pada satpam kalau nggak salah waktu. Saya tanya, pesawat A ini check-innya di mana? Dan dia menunjukkan, oh jalannya ke situ Pak, sebelah kiri. Nah, saya sekarang punya dua pilihan. Apakah saya percaya dengan omongannya satpam ini, saya ke kiri, atau saya ke kanan? Karena saya nggak percaya. Apapun yang saya pilih, badan saya cuma satu. Saya harus mengkomitkan badan saya ini, tenaga saya ini, entah ke kiri atau ke kanan. Jalan mana yang hendak saya ambil, saya harus full, harus komit. Jadi saudara, kalau Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan, dia adalah satu-satunya jalan, kita harus full komit. Apakah kita mau terima jalan ini, kita ambil jalan ini, atau kita full komit, kita tidak terima. Nah, Yesus mengatakan bahwa lebar jalan yang menuju pada kebinasaan, tetapi jalan yang menuju pada keselamatan, yaitu menuju pada Allah, itu sempit. Jalan kepada Allah itu sempit, jalan yang menuju kebinasaan itu lebar. Kita dihadapkan pada pilihan, yang mana yang akan kita pilih? Mau yang sempit atau mau yang lebar? Tapi harus pilih salah satu. Tidak ada jalan tengah, saudara. Harus memilih salah satu. Nah, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Karena itu kita harus mempercayakan diri kita kepada jalan itu. Kalau jalan itu tadi kita sudah bahas ya, tidak mungkin kita mengambil dua-duanya. Harus komit full. Kita investasikan diri kita, waktu kita investasikan tenaga kita, pemikiran kita, semuanya pada jalan itu. Ya. Dan jalan itu bukan jalan yang di bawah kehendak kita, tetapi jalan itu justru yang mengatur arah tujuan langkah kita. Kalau jalan itu lurus, maka sebaiknya kita juga berjalan lurus. Kalau jalan itu sedang berbelok ke kiri, maka kita sebaiknya juga ikut berjalan ke kiri. Jangan kalau dia jalan itu sedang ke kiri, kita tetap lurus atau ke kanan, maka kita akan terlempar keluar dari jalan itu. Dan kita tidak akan mencapai tujuan dari jalan itu. Karena itu,
waktu kita berkata, saya memilih jalan yang sempit ini, saya memilih Yesus sebagai jalan ini, maka kita mengkomitkan seluruh keberadaan kita di dalam kehendak jalan ini. Mengkomitkan seluruh keberadaan kita di dalam kehendak jalan ini. Saya ulangi lagi. Waktu jalan ini berkehendak dia ke kiri, kita sebaiknya mengikuti. Ya. Jadi ini yang kadang kita lupakan. Kita pikir kita berjalan di salah satu jalan menuju kebenaran. Nah, ini bukan salah satu jalan menuju Tuhan. Nah, hanya satu-satunya jalan ini. Maka kalau kita berkehendak sendiri melawan kehendak dari jalan ini, saudara, kita akan terpental keluar. Kita tidak pernah sungguh-sungguh berada di dalam jalan ini. Kita sedang lewat, numpang lewat. Nah, tetapi kalau kita sungguh-sungguh ingin mencapai tujuannya, yaitu Bapa, maka kita harus percayakan diri. Bahkan saya katakan di sini, kita mempercayakan diri dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, dan kita adalah sebagai hamba dari sang jalan ini. Ya. Apa konsekuensinya kalau kita mengaku diri sebagai hamba dari Yesus Kristus? Kita akan baca dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 yang akan masuk ke dalam kerajaan surga tujuannya dari jalan ini, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, itu artinya kita melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah kehendak Yesus Kristus. Karena itu kalau kita mengaku sudah berada di jalan Tuhan, mari kita koreksi, apakah kita masih sering justru ingin mengikuti keinginan kita sendiri, bukan keinginan Tuhan, keinginan kita sendiri. Kita mengaku ada di jalan Tuhan, tetapi kita tidak beroperasi, tidak bertindak sesuai aturan-aturan, sesuai kehendak dari Tuhan. Ini mari kita koreksi diri, saudara. Ini sangat penting sekali. Jalan Tuhan lurus, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber kekuatan. Tetapi apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam masalah-masalah kita? Ini salah satu contoh. Katanya orang Kristen, tapi kok masih sering ke dukun? Mari masih sering mengandalkan yang klinik-klinik feng shui. Kalau ada masalah apa-apa, wah ciswa-ciswa, buang sial. Wah minta jimat, wah ini sudah jelas ini di luar jalan Tuhan. Tidak bisa demikian. Komit kepada jalan Tuhan ini. Apakah kita menginvestasikan seluruh keberadaan kita, kehendak kita, pemikiran kita, tenaga, waktu untuk kita melakukan kehendak Bapa di dalam nama Yesus ini? Ini yang jadi pertanyaan buat kita. Atau jangan-jangan kita cuma sekedar mengaku kita Kristen, kita mengaku Yesus itu Tuhan, tapi kita tidak punya kecenderungan, tidak punya keinginan untuk melayani, untuk kita lebih kenal siapa dia, untuk peduli orang lain. Ini tanda-tanda bahwa kita tidak berada dalam jalan Tuhan. Jadi saudara, Yesus satu-satunya jalan menuju Allah Bapa, satu-satunya. Karena itu percayakan diri kita kepadanya sebagai hamba Yesus Kristus. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita akan membaca dari Yohanes 14 ayat 7 sampai 11. Kita lanjutkan pembacaan kita. Ini poin yang kedua, bahwa Yesus adalah kebenaran. Di situ kita baca, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Ini Yesus agak kecewa. Dalam kata-kata ini terlihat kekecewaan Yesus. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau masih berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Ini loh Bapa. Waktu kamu melihat aku, Yesus, kamu melihat Bapa. Kamu kok masih tidak ngerti gitu. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu
tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus adalah sang kebenaran, satu-satunya kebenaran. Kebenaran mengenai apa? Kebenaran mengenai Allah Bapa. Bagaimana mungkin Yesus bisa menyatakan kebenaran yang sempurna mengenai Allah Bapa? Karena dia sendiri adalah Allah. Siapa yang bisa menjelaskan Allah kalau bukan Allah sendiri? Ya, logikanya di situ aja. Tidak ada orang lain bisa menjelaskan, saya paling ngerti tentang Allah. Tidak ada, kecuali Yesus. Kok nekat dia kok bisa bilang seperti itu? Karena dia sendiri adalah Allah. Ya, jadi kalau orang bilang mana Alkitab tidak pernah ngomong bahwa Yesus adalah Allah. Loh, ini salah satu dari ungkapan Yesus bahwa pada dasarnya dia sendiri adalah Allah. Dia adalah Allah. Karena itu dia bisa mengungkapkan kebenaran yang sempurna mengenai Allah. Ya. Nah, siapa dia? Siapa Allah itu? Bagaimana sifatnya? Apa kehendaknya? Rencananya? Sejauh mana kuasanya? Semuanya itu kelihatan dalam pribadi Yesus. Apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, dikerjakan, itu semua menunjukkan siapa Allah yang sesungguhnya. Karena itu Yesus dan Allah adalah satu. Dan karena itu waktu Yesus dilihat oleh orang itu melihat, ini loh Allah Bapa. Ini maksud dari yang kita baca tadi. Nah, masalahnya begini saudara, ternyata Filipus tidak kenal. Filipus tidak kenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi kebenaran itu ada di depan mata, tetapi bisa tidak dikenali, saudara. Filipus 3 tahun lebih bersama dengan Yesus, tiap hari memandang, tiap hari mendengarkan, tiap hari menyentuh, mungkin kesenggol tuh. Wah, bayangkan. Tetapi dia tidak kenal siapa Yesus ini sesungguhnya. Nah, demikian juga kita, saudara. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Ada yang baru kemarin mungkin, puji Tuhan. Ada yang sudah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun jadi orang Kristen. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya? Apakah saudara bertumbuh dalam pengenalan? Ya, kita tahulah Yesus itu siapa ya. Apakah pengenalan kita tumbuh? Karena pengenalan itu tumbuh seiring waktu. Kita dengan istri misalnya, semakin lama kita bergaul, semakin lama kita bersama, maka semakin kita mengenal siapa pribadinya, apa yang dia bisa, apa yang dia tidak bisa. Kita semakin mengenal. Tetapi kita terhadap Yesus seringkali pengenalan kita 1 tahun yang lalu dan sekarang tetap sama dengan tentang Yesus. Bahkan mungkin berkurang. Tidak ada pengalaman bersama dengan Yesus. Tidak ada penambahan pengetahuan tentang siapa Yesus itu. Dan kalau kita tidak mengenal Yesus ini, kita tidak mengenal Allah. Tadi Yesus mengatakan, kalau kau mengenal aku, kau mengenal Bapa. Kau melihat aku, kau melihat Bapa. Apa sih pentingnya supaya kok kita harus mengenal Yesus? Apa sih pentingnya kita mengenal sang kebenaran ini? Nah, kita akan baca itu dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 11. Ini mungkin Petrus sedang merefleksi dan dia ingat-ingat lagi masalah mengenal Yesus ini, karena dia di situ waktu Yesus menegur. Ya, kemudian dia menuliskan dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 11 ini. Dia memberi salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Wow, sebentar. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera itu melimpahi kamu dalam pengenalan akan Allah dan Yesus. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah dan Yesus, tidak ada kasih karunia, tidak ada damai sejahtera. Penting sekali. Tidak ada kasih karunia, tidak ada damai sejahtera kalau kamu tidak kenal. Kemudian ayat 3, karena kuasa ilahi Yesus telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Diulang lagi.
yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kuasa ilahi Yesus ini yang memungkinkan kita untuk bisa hidup baik, untuk bisa hidup saleh di hadapan Tuhan. Kuasa ilahi itu dianugerahkan pada kita melalui pengenalan terhadap Yesus. Jadi, kalau kita tidak mengenali kebenaran, tidak mengenali Yesus, maka tidak ada kuasa ilahi, maka tidak ada hidup saleh dalam hidup kita. Ya. Kita lanjut ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan jalan itu, jadi maksudnya dengan jalan yang sama seperti ayat sebelumnya, janji-janji berharga yang amat besar itu dianugerahkan melalui pengenalan akan Yesus, sehingga kita bisa bebas dari nafsu-nafsu duniawi dan ambil bagian dalam kodrat yang ilahi. Jadi kalau kita tidak mengenal Yesus, tidak mengenal kebenaran itu, kita tidak akan bebas dari hawa nafsu, selalu terkungkung oleh hawa nafsu, dan tidak ada bagian dalam kodrat ilahi. Wow, ngeri sekali. Kita lanjutkan ayat 5. Justru karena itu, karena pentingnya kamu harus mengenal, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi akhirnya kita mengerjakan iman ini sebagai modal, ya. Kita harus mengerjakan iman ini agar kita berhasil mengenal siapa dia, kebenaran itu. Kamu harus menambahkan kepada imanmu kebajikan, prakteknya, dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya ini, dia tidak bisa kenal Tuhan. Dia tidak bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan karena itu ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita terhambat dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita menjadi buta dan picik di jalan Tuhan. Kita menjadi orang yang sok suci. Kita lupa bahwa kita dulu sendiri pun adalah orang berdosa. Jadi sok suci. Yang lain ini semua orang berdosa semua. Orang kok nggak benar semua. Dia lupa bahwa kita juga tadinya orang yang berdosa, orang yang tidak benar. Nah, lanjutkan ayat 10 ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya, saya ulang lagi, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh, saudara. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Maksudnya kalau panggilan dan pilihanmu itu makin teguh, kamu tuh makin paham, makin ngerti, makin yakin bahwa kamu adalah orang yang terpilih, orang yang terpanggil, maka kamu dalam jalan Tuhan ini kamu tidak akan tersandung. Dan dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita mencapai tujuan dari jalan itu, yaitu kerajaan yang kekal, kerajaan Tuhan Yesus Kristus, kerajaan bersama Bapa, persekutuan yang kekal yang tadi kita bicarakan bersama Yesus dan Bapa. Jadi makin kenal kita, makin yakin kita. Makin kenal kita, makin teguh kita akan panggilan kita. Ya, jadi ini pentingnya kita mengenal siapa Yesus itu, siapa kebenaran itu, dan siapa Allah yang kebenaran itu dinyatakan. Gitu ya. Nah, jadi saudara, Yesus adalah satu-satunya kebenaran tentang Allah Bapa. Karena itu berusahalah untuk mengenal Dia. Jangan diam-diam, jangan menunggu pengenalan itu datang. Harus ada usaha. Tadi Petrus mengatakan, berusahalah sungguh-sungguh. Ya, berusaha dengan sungguh-sungguh.
Tidak bisa dengan santai-santai, tidak bisa dengan tenang-tenang, harus dengan sungguh-sungguh. Jadi, kalau sekarang ini saudara, kita merasa, wah, kok sulit ya untuk hidup saleh, untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Kok selalu rasanya bergumul dengan keinginan daging. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah mengenal Yesus? Apakah kita sudah betul-betul mengenal kebenarannya? Apakah kita sudah betul-betul berusaha untuk kenal? Bagaimana hubungan kita dengan firman? Setiap hari, setiap jam, luar biasa. Atau seminggu sekali, waktu dengar khotbah, kurang saudara, sangat kurang. Apakah sebulan sekali? Atau hanya nunggu tanggal merah kekristenan baru dengar firman? Waduh, apakah saudara sudah sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan? Kalau saudara tidak kenal Tuhan, cuma tahu, bukan kenal. Kenal itu ginosko, artinya pribadi, ada hubungan pribadi, ada hubungan yang intimate, ada pengalaman bersama, itu ginosko, itu kenal. Bukan cuma tahu, saya tahu Jokowi, tapi saya tidak kenal Jokowi. Presiden kita, tidak kenal saya tahu, yes. Kalau kita tidak ada hubungan pengenalan semacam itu, jangan mengharapkan kuasa ilahi dari Yesus untuk kita bisa hidup saleh. Tadi kita sudah baca, tidak bisa. Selamanya kita akan terkungkung di dalam kedagingan kita. Ini kata firman Tuhan. Ya, apakah sungguh-sungguh kita sudah praktekkan firman itu? Bagaimana kita memaknai pengalaman-pengalaman kita di dalam terang firman? Oh, inilah pengalaman saya waktu Tuhan tolong. Oh, ini pengalaman saya waktu saya mempraktekkan iman, ternyata Tuhan menolong. Oh, ini pengalaman saya ternyata waktu mujizat tidak dinyatakan, tetapi Tuhan menyatakan penyertaannya. Oh, ini juga bagaimana kita memaknai pengalaman-pengalaman kita ini di dalam terang firman. Bagaimana mau memaknai kalau kita tidak kenal, tidak pernah belajar firman? Ya, karena itu saudara, mari kita bersungguh-sungguh. Upaya itu harus dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan itu harus ada usaha. Ada usaha, saudara. Ya. Atau sebaliknya, saudara merasa baik sendiri. Wah, saya paling baik. Gereja ini semua orangnya tidak karuan. Saya mau cari gereja yang baik. Saya mau cari gereja yang sempurna. Saya mau cari gereja yang ideal. Karena gereja yang sekarang ada ini sekitar ini tidak karuan semua. Hati-hati saudara, kalau saudara merasa seperti itu, jangan-jangan tadi saudara picik buta di jalan Tuhan. Ya. Kenapa? Sama sebabnya. Tidak mengenal siapa Yesus dan karyanya dalam hidup kita. Lupa bahwa kita pun dulu adalah orang berdosa. Saya sarankan saudara ya, jangan pernah mencari gereja yang sempurna. Semua gereja ada kekurangannya. Semua gereja ada masalahnya. Jangan cari gereja yang sempurna. Apalagi kalau sudah ketemu gereja yang sempurna, jangan masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke dalam gereja yang sempurna, gereja itu jadi gak sempurna gara-gara kita. Jadi lebih baik kita jangan masuk. Ya, ini penting sekali karena tidak ada gereja yang sempurna. Kita semua menunggu pada akhirnya nanti untuk disempurnakan oleh pemilik gereja itu sendiri. Tidak ada yang bisa menyempurnakan gerejanya selain dia. Ya. Selama Yesus Kristus masih belum datang kembali, ya, jangan berusaha cari gereja yang sempurna atau masuk ke gereja yang sempurna tadi. Kita menunggu, bersama-sama kita menunggu agar dia sendiri datang menyempurnakan kita semua bersama-sama masuk dalam persekutuan yang kekal itu tadi. Puji Tuhan. Kita sekarang lihat poin yang ketiga, bahwa Yesus adalah hidup. Tadi adalah jalan, adalah kebenaran, dan sekarang yang ketiga, Yesus adalah hidup. Kita akan membaca dari ayat 12 sampai 14, Yohanes 14. Nah, situ dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta, ini diulang lagi yang kedua ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, di dalam nama Yesus, aku, Yesus, akan melakukannya. Luar biasa kan? Nah, Yesus adalah hidup. Ia bekerja. Ciri kehidupan, apalagi kehidupan kekal, siapa Yesus ini? Hidup macam apa dia? Dia adalah hidup yang kekal dari Allah. Ciri hidup yang kekal adanya gerakan. Hidup selalu ditandai dengan gerakan, dengan aktivitas. Yesus bergerak dengan pekerjaan-pekerjaannya. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah kehendak Bapa, rencana Bapa, itu dieksekusi di bumi oleh Yesus. Dengan apa dia bekerja? Dengan kuasanya Bapa. Tadi dia katakan, kalau kamu lihat pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan bukan dari aku. Pekerjaan itu memang keluar dari aku, tetapi itu Bapa di dalamku, dia yang bekerja. Yang kukatakan itu adalah Bapa di dalamku, dia yang berkata. Gitu. Jadi ditandai oleh pekerjaan, pergerakan. Ya. Nah, yang menarik di sini dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia melakukan pekerjaan yang sama dengan Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Maksudnya apa lebih besar? Nah, karena gini saudara, di situ setelah ayat ke-12 itu ditutup dengan kalimat sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kalau kita perhatikan di lanjutannya pasal 14 itu, Yesus bicara tentang Roh Kudus, tentang penghibur. Jadi karena Yesus ini pergi kepada Bapa, dia mengutus, Allah Bapa mengutus, Yesus juga mengutus Roh Kudus turun kepada kita, orang-orang percaya. Orang-orang percaya ini kemudian kan jumlahnya nggak cuma satu. Yesus cuma satu, tapi orang percaya ini kan murid ada 12, ada 120, ada 3.000 orang yang percaya pada hari pertama Pantekosta. Nah, orang-orang ini semua adalah orang percaya. Dan mereka ini semua melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi makanya Yesus bilang pekerjaan itu lebih besar. Artinya bahwa pekerjaan itu lebih banyak orang yang mengerjakannya, bahwa lebih banyak orang yang merasakan dampaknya. Ya, lebih luas cakupan wilayahnya. Tadinya cuma di Israel, Yudea, tapi sekarang kita di Indonesia, yang dibaliknya bumi ini dari Israel, kita merasakan dampak dari pekerjaan-pekerjaan Yesus ini dalam orang-orang percaya ini. Karena itu dikatakan oleh Yesus pekerjaan lebih besar. Bukan kualitasnya yang lebih besar, kualitas mujizat, kualitas penginjilan, bukan. Tetapi jumlah, scope, cakupan, ya, dampak itu yang lebih besar. Dan kita bersyukur Tuhan itu berkenan melibatkan kita manusia, orang percaya nggak punya kuasa apa-apa, untuk bisa turut serta sebagai partner kerja Allah, ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Luar biasa. Ini kemurahan yang luar biasa, dan itu karena Yesus adalah hidup yang bergerak. Nah, apakah kita sudah melakukan pekerjaan seperti Yesus? Karena Yesus itu hidup, maka kita harus bekerja. Apakah kita sudah menginjil? Apakah kita sudah mengajar? Apakah kita sudah melayani? Orang mikir, wah, melayani itu seperti pendeta, seperti song leader. Enggak, saudara. Jemaat hadir di dalam gereja dan dia ikut memuji, memuliakan Tuhan, itu dia melayani. Kok bisa? Karena dengan dia memuji, dia menyanyi, orang-orang di sekitarnya juga melihat dia. Dan mereka pun dikuatkan, apalagi kalau saudara orang yang terpandang, orang yang punya reputasi yang baik, orang yang dikenal sejarahnya dengan baik. Mereka melihat bahwa engkau meskipun dalam masalah, dalam kesulitan, dalam kesukaran, dalam kesusahan, tetapi engkau tetap bisa memuji Tuhan. Itu kesaksian yang luar biasa tanpa perlu ngomong satu kata-kata pun. Orang melihat dan dikuatkan oleh pelayanan saudara. Hanya dengan hadir menyanyi dengan sungguh-sungguh, itu sudah pelayanan bagi orang lain. Itu pelayanan bagi song leader yang sedang memimpin di depan. Melihat saudara sungguh-sungguh menyanyikan lagu yang dia pilih, itu menguatkan dia.
untuk lebih semangat lagi menyanyi, lebih semangat lagi mengajak jemaat seluruhnya memuji Tuhan, saudara hanya dengan berdiri di situ atau duduk di situ menyanyi dengan sungguh-sungguh, itu pelayanan. Oh, sekarang ibadahnya online. Oke, dengan saudara memberi like, dengan saudara share firman, share atau like khotbah atau kebaktian yang saudara ikuti, itu memberi kesaksian, itu memberi pelayanan bagi orang lain. Jadi saya tidak pernah bisa mengerti kalau ada orang khotbah atau siapapun yang khotbah di gereja manapun, kemudian di YouTube itu misalnya ada dislike kemudian diklik. Itu aneh menurut saya. Itu aneh. Tetapi saudara bekerja dengan baik, saudara melayani. Bahkan yang paling sederhana pun seperti itu adalah pelayanan. Luar biasa. Dan itu baru sisi yang pertama. Sisi yang kedua, Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu didukung oleh doa yang pasti dikabulkan oleh Yesus. Pasti dikabulkan oleh Yesus. Ya. Apa syaratnya doa itu pasti dikabulkan? Tadi kita sudah baca bahwa doa itu diminta dalam nama Yesus, dan doa itu diminta supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, jadi pertanyaannya saudara, apakah saudara sudah berdoa dengan benar? Apakah saudara sudah berdoa di dalam nama Yesus? Oh sudah Pak, saya kalau berdoa selalu saya akhiri dalam nama Yesus, amin. Ya. Bukan itu maksudnya. Dalam nama Yesus bukan seperti abrakadabra, kemudian apa yang saya ucapkan tadi semua berhasil. Bukan seperti itu. Dalam nama Yesus ini ada maknanya, ada maksudnya. Barusan kemarin saya masuk ke sebuah kafe, saya pesan makan, saya pesan kopi, kemudian saya bilang, tolong di open dulu ya, karena keluarga saya mungkin nanti juga mau pesan. Oke Pak, atas nama siapa? Arnold. Oh iya Pak. Gak lama kemudian anak saya masuk. Lalu saya bilang, kamu pesan, nanti bilang ya, pakai nama Arnold gitu. Kemudian anak saya ke counter, dia pesen sesuatu, kemudian dia balik, saya tanya pesen apa tadi? Oh pesen ini. Oh ya, enggak apa-apa. Oke. Karena dia pesan sesuatu dalam nama saya, maka barang itu keluar kan, pesanannya keluar, cocok, ya bagus. Kalau misalnya anak saya ke counter tadi, kemudian pesennya bir Johnny Walker, kemudian dia balik, saya tanya kamu pesen apa? Oh pesen bir. Saya bilang oh jangan ngawur ya, kok pesen bir, kamu masih umur berapa? Maka saya akan membatalkan orderan itu tadi. Jadi waktu anak saya memesan di dalam nama saya, dia tidak bisa pesan sembarangan sesuai apa yang dia suka. Dia harus memesan sesuai apa yang saya kehendaki, sesuai dengan karakter saya. Itu pun waktu kita berbicara, kita berdoa di dalam nama Yesus, apa yang kita minta itu harus sesuai dengan karakter Yesus, itu harus sesuai dengan kehendak Yesus. Tidak bisa di luar kehendaknya, tidak bisa sesuai ngawur sesuai keinginan kita sendiri. Ini berdoa di dalam nama Yesus. Dan yang kedua tadi, harus berdoa itu sesuai dengan tujuan memuliakan Bapa. Jadi kita bisa mengevaluasi doa kita sendiri, apakah sudah sesuai dan layak dikabulkan oleh yang punya nama. Apakah kita berdoa untuk mobil sport untuk kemuliaan nama Yesus? Apakah kita berdoa untuk punya rumah mewah itu untuk kemuliaan nama Yesus? Bisa ya, bisa enggak? Kita harus peka, kita harus paham, kita harus mengenal. Itu tadi poin kedua. Kita harus mengenal siapa Yesus yang punya nama itu, supaya kita tidak ngawur dalam berdoa menggunakan namanya. Ya, ini yang harus kita pahami, bahwa Yesus adalah hidup, dan karena itu dia aktif bergerak. Dia aktif, Yesus aktif bergerak, aktif bekerja, hingga saat ini pun dia masih aktif bekerja. Karena kita berada di dalam hidup itu, maka kita sendiri juga harus aktif. Kita harus bergerak di dalam kerja dan doa. Ini poin yang ketiga. Jadi saudara, kita hidup di masa sekarang, Yesus tidak lagi secara fisik ada di bumi.
Ya, dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bahwa dia sudah memiliki segala kuasa, memiliki segala otoritas dari Allah atas segala yang ada. Ini maksudnya dia naik ke surga itu. Apakah surga itu betul di atas sana? No. Ya. Tetapi ini adalah suatu simbol, suatu pemaknaan bahwa dia ditinggikan. Yesus itu ditinggikan, Yesus itu dia kembali kepada Bapa. Ya. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah, dia punya otoritas yang paling tinggi. Nah, bagaimana kita yang sekarang ada di bumi ini? Apakah kita ditinggalkan? Tidak. Kita sudah membaca tadi. Yesus telah mengutus Roh Kudus-Nya di dalam kita, ya, supaya kita juga tetap di dalam persekutuan dengan Allah. Sekarang ini pun di dalam persekutuan dengan Allah. Dan nanti kita akan dijemput kembali masuk dalam persekutuan yang kekal bersama dia di rumah Bapa. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan ke sana. Ya, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Dia satu-satunya jalan kita untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Dia adalah satu-satunya jalan, saudara. Karena itu, mari kita percayakan diri kita kepadanya sebagai Tuhan dan kita sebagai hambanya. Ya, jangan menduakan Yesus. Dia satu-satunya. Dan kita harus pegang betul, komit, curahkan seluruh kehidupan kita, investasikan dari istilah saya. Investasikan seluruh kehidupan kita, keberadaan kita untuk berjalan di atas jalan ini. Karena dia satu-satunya jalan. Investasikan seluruhnya kehidupan kita ini. Dan tadi kita juga sudah melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya kebenaran tentang Allah. Tidak ada kebenaran tentang Allah yang lain di luar Yesus. Yang ada di luar Yesus semua adalah sesat. Semua adalah palsu. Ini saya katakan di dalam nama Yesus. Ya. Ini dia satu-satunya kebenaran. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berupaya untuk lebih mengenal dia, sang kebenaran itu. Tanpa kita mengenal dia, tanpa kita mengenal kebenaran itu, maka kita akan tetap di dalam kungkunan hawa nafsu. Kita tidak mendapat bagian dalam kodrat ilahi, tetapi kita tertarik, kita terikat oleh kedagingan keduniawian kita. Ya, satu waste, satu kesia-siaan bahwa kita kalau mengaku kita ada di jalannya Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sedang berjalan dalam kedagingan. Ya, bagaimana menghindari hal ini? Kita harus mengenal kebenaran. Bersungguh-sungguhlah kita dalam upaya mengenal sang kebenaran itu. Dan yang ketiga tadi kita sudah bahas bahwa ia adalah satu-satunya hidup yang kekal. Yesus adalah hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Di luar Yesus ada keterpisahan dari Tuhan, dan itu adalah maut yang kekal. Dan kita mati binasa oleh dosa-dosa kita. Tetapi di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu bergerak dalam apa? Dalam kerja dan doa. Demikian juga kita sekarang, saudara. Kalau kita mengaku berada di jalan-jalan Tuhan, di dalam jalan Tuhan, di dalam kehidupan kekal dari Yesus ini, maka kita pun hidup aktif bergerak dalam kerja dan doa. Pertanyaan buat kita sekarang, sudahkah engkau berpegang pada jalan ini? Kalau engkau tidak berpegang pada jalan ini, tidak peduli berapa lama engkau jadi orang Kristen, engkau tidak akan sampai kepada tujuan dari jalan ini, yaitu Allah Bapa. Kita harus berpegang, saudara. Kita harus melaksanakan, artinya mempraktekkan, bukan cuma sekedar mengaku saya pengikut Kristus, enggak, tetapi kita harus melangkah, berjalan di dalam jalan itu. Jangan mengaku tapi diam aja di situ, tidak maju-maju. Harus ada kemajuan supaya kita mencapai tujuan itu. Ya, jadi apakah kita sudah betul-betul komit ada di dalam jalan ini?
terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita mengaku Dia sebagai Tuhan, artinya kita sebagai hamba. Dan tugas pertama sebagai hamba dari Tuhan adalah mengaku dosa-dosa kita, memberi diri kita dibaptis, kita berbalik kepada Tuhan, kita menjauhi segala macam kejahatan, kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah ada di dalamnya, kita sudah berada di dalam jalan Tuhan ini, mari kita bertekun di dalamnya. Mungkin kita sudah terlalu lama ada di dalam jalan ini, kita sudah tidak semangat gitu ya. Mari tetap kita bertekun di dalamnya, karena ini satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Dan juga jangan sampai kita kemudian mengorbankan jalan ini, kita lepas jalan ini dan kita memilih jalan yang lain yang terlihat lebih enak. Kenapa kok lebih enak? Oh iya, di sana saya bebas melakukan apa yang saya mau. Di sini saya harus ikut kehendak dari Tuhan. Di luar sana, lewat jalan yang situ, saya bisa jalan dengan kehendak saya sendiri. Awas saudara, hati-hati. Atau di jalan sana saya menemukan jodoh saya. Di jalan sana saya menemukan karier saya. Di jalan sana saya menemukan rezeki saya lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat daripada saya ada di jalan Tuhan. Awas saudara, apakah worth it? Apakah layak kita mendapatkan segala sesuatu yang baik di bumi ini, tapi kita kehilangan nyawa kita? Apakah layak? Karena itu saudara, kalau engkau sudah ada di jalan Tuhan, pegang betul jalan ini, teguh di dalamnya. Jangan sampai kita menyimpang ke kanan ke kiri, apalagi meninggalkan sama sekali, dan kita bikin jalan kita sendiri di luar sana. Hari ini Tuhan Yesus memanggil kita semua, mari masuk dalam jalan ini. Mari kita tetap teguh di dalam jalan ini, karena jalan ini satu-satunya jalan menuju Allah Bapa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita tahu dan kita yakin, kita percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam setiap hati kita, seperti tadi yang dinyatakan bahwa jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen yang hanya Kristen KTP, tanpa ada pertobatan, tanpa ada perbuatan yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa hidup di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengangkat satu pujian, dan Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Kita akan melakukan perjamuan. Kita angkat pujian ini, karya terbesar. Terima kasih Tuhan. Sama-sama, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita akan pujian dari awal. Kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan hargai. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan, Yesus Kau ku kagumi. Yesus, Engkau bukan, Yesus ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu, nanti musik kita persiapkan perjamuan kita. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan, pengagungan kita akan korban Kristus. Bapak Ibu, sadari bahwa tanpa pengorbanan Kristus, kita semua pasti akan binasa. Perjamuan yang kita lakukan mungkin kelihatan seperti rutinitas, tetapi ini adalah tanda kita memperingati bahwa Kristus telah datang di dalam dunia, berkorban untuk kita, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kita agar kita beroleh kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita angkat pujian tadi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar seperti pujian ini, tidak ada hal yang paling berharga dalam kehidupan kita selain Tuhan Yesus Kristus yang telah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Di dalam Dia kita beroleh kehidupan. Di dalam Dia kita dibenarkan. Di dalam Dia kita beroleh jalan, kita beroleh akses menuju kepada Bapa. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan telah tuntun dari awal pertengahan kepada akhirnya ini. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah melawat setiap umat-Mu Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu semuanya dilawat oleh Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa, supaya dapat memberitakan terus kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, GPT Lumajang, GPT Jatiroto. Semuanya Tuhan lindungi, Tuhan semuanya Tuhan tetap sertai. Begitu juga dengan umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dengarkan pengumuman sejenak. Ibadah kita berjalan seperti biasa. Di hari Sabtu nanti ada sharing firman Tuhan untuk anak-anak kaum muda. Baik juga untuk orang yang dewasa, bisa juga mendengarkan, bukan hanya untuk kaum muda tetapi semua kalangan. Tetapi lebih khususnya kaum muda harus ya Bapak Ibu ya. Mari dorong anak-anak muda untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga ibadah minggu tetap berjalan seperti biasa, hari Minggu jam 8 pagi. Dan juga setelah itu akan ada ibadah sekolah minggu. Mari Bapak Ibu sekali lagi di sini kami tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anaknya didorong supaya mengenal Tuhan sejak dari dini. Karena Bapak Ibu ya, pohon itu kalau masih kecil itu masih mudah untuk diarahkan ya. Kita mau dia tumbuh menyamping bisa kita atur. Tapi kalau sudah dewasa Bapak Ibu, kalau pohon itu sudah besar, kita memiringkan itu tidak bisa Bapak Ibu, sudah susah. Jadi demikian juga dengan anak-anak, mari didorong sejak dini supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Dan juga di hari Rabu ada ibadah PA. Dan juga di sini kami himbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan yang lainnya, silakan hubungi saya atau Saudara Daud. Kami siap untuk melayani dan kami antarkan kepada bendahara gereja. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, gereja kita masih belum bisa ibadah di gereja karena satu dan lain-lain. Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Dan juga saat ini gereja kita sedang direnovasi dan terbuka kesempatan sangat lebar kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin turut serta di dalam pembangunan gereja ini, yang ingin berpartisipasi, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk
pembangunan gereja kita supaya kita bisa nyaman, bisa aman di dalam beribadah. Untuk itu Bapak Ibu silahkan untuk persembahan ini Bapak Ibu bisa tulis simpan di amplop, terus berikan kepada saya atau Saudara Daud. Kami akan antarkan ke bendahara gereja. Atau jika Bapak Ibu bisa atau mau, saya antar langsung ke bendahara, silahkan, monggo, tidak mengapa. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kita juga saat ini Bapak Ibu kita bersuka cita bersama-sama karena ada keluarga seiman kita, anak dari Ibu Ana, namanya Bu Meling ya, yang berulang tahun, dan kita bersama-sama berdoa. Untuk itu Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan doa. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Tuhan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami semua Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Kami juga akan bersama-sama berdoa untuk keluarga kami di dalam Tuhan, yaitu Bu Meling, anak dari Bu Ana, yang Tuhan telah berkati dengan perpanjangan usia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anakmu ini dimanapun dia berada, apapun yang dilakukan, pekerjaan apapun, aktivitasnya Tuhan senantiasa sertai, bahkan di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga suami dan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan tetap bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mereka, sehingga mereka senantiasa mendapat keberhasilan karena Tuhan yang menyertai. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Sekali lagi kami memohon ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau tetap terus jagai umat-Mu di dalam setiap aktivitas mereka, keluar masuk mereka siang dan malam, apapun yang mereka rindukan, apapun yang rencanakan, Tuhan tetap turut campur tangan. Mungkin saat ini ada yang mengalami kelemahan fisik, ada yang sedang mengalami beban berat ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan mereka. Berikan keberhasilan, anak-anak-Mu Tuhan yang masih di dalam pendidikan Tuhan sertai, berikan hikmat, berikan kecerdasan kepada mereka, supaya dapat menempuh pendidikan dengan baik. Mulai dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa, bahkan sampai kepada lansia, semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami juga bersama-sama berdoa untuk pembangunan gereja yang saat ini sedang dilaksanakan ya Tuhan. Kami manusia sangat terbatas, tetapi kami memegang janji-Mu Tuhan, kami tetap percaya, dan kami sangat mengandalkan Engkau Tuhan Allah yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan hal yang masih kurang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami akan akhiri ibadah ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Shalom.